Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, namaku Jumadi. Tahun itu aku masih kerja jadi sopir antarwisata di sekitar Pandaan, Tretes, Prigen, sampai Trawas. Hidupku sederhana. Kejadian horor malam itu aku alami kisaran tahun 2011. Sore itu, aku dapat order dadakan. Rombongan wisata minta jalan dari sore sampai malam. Mereka ingin naik ke kawasan Tretes dan Prigen dulu, lalu lanjut tembus Trawas. Katanya, mau cari suasana pegunungan yang dingin dan sepi. Aku ingat betul jam berangkatnya. Pukul 16.40, aku keluar dari Pandaan. Langit masih terang, tapi awan mulai menggantung tebal di atas gunung. Aku pakai mobil elf kecil. Kondisinya lumayan, tapi bukan kendaraan baru. Mesin sudah sering dipakai naik turun. Aku selalu takut kalau dipaksa ngebut di tanjakan, soalnya rem bisa panas. Aku sudah hafal jalur ramai, tapi jalur tembus itu beda. Lebih sempit, lebih gelap, dan kalau sudah malam suasananya bisa bikin kepala tidak enak. Aku jemput rombongan di titik temu dekat area bawah. Pak Darto, koordinatornya, orangnya ramah tapi tegas. "Mas, nanti kita keliling dulu ya. Sore ke Tretes, maghrib cari makan, habis itu lanjut ke jalur tembus Trawas. Bisa, Mas?" Aku mengangguk. "Bisa, Pak. Tapi kalau jalur tembus malam, mohon tenang di dalam. Jalan sempit." Mereka naik. Penumpang sekitar 8 orang. Ada yang bawa jaket tebal, ada yang cuma pakai hoodie. Ada juga yang dari awal sudah bercanda keras, ketawa besar, bikin kabin riuh. Aku biarkan saja. Masih sore, masih ramai, masih ada rasa aman karena banyak kendaraan lain. Perjalanan awal normal. Wangi parfum campur bau makanan ringan memenuhi kabin. Aku dengar bunyi bungkus keripik. Ada yang buka botol minum. Ada yang ngatur lagu dari ponsel. Dari kaca depan jalanan mulai menanjak. Udara berubah. Lebih sejuk. Kaca depan agak berembun. Aku nyalakan blower pelan. Menjelang maghrib saat jalan mulai padat oleh kendaraan turun naik, ponselku bergetar. Sari, istriku, telepon. "Mas, ojo ke susu. Yen ngantuk, ngasosek." Suaranya terdengar pelan, seperti khawatir. "Iyo, tak hati-hati," jawabku singkat. Aku matikan telepon. Aku tidak mau panjang karena situasi jalan sedang ramai. Banyak motor nyelip, banyak mobil wisata berhenti mendadak cari tempat parkir. Aku fokus ke setir. Tanganku agak basah karena keringat, padahal udara dingin. Maghrib lewat. Rombongan sempat berhenti makan di kawasan yang masih ramai. Lampu toko dan warung masih terang, ada suara orang lalu lalang. Aku ikut makan sekadarnya. Hanya untuk isi tenaga. Setelah itu, mereka minta lanjut. Sekitar pukul 20.15, Pak Darto duduk agak maju dan bilang, "Mas, lanjut tembus Trawas saja ya, biar dapat dinginnya. Katanya jalurnya enak." Aku menarik nafas. "Siap, Pak. Tapi nanti kalau sudah masuk jalur tembus, tolong jangan terlalu ramai, jalannya sempit." Mereka mengiyakan. Beberapa mulai pakai jaket. Ada yang menguap, ada yang rebahan. Lampu kabinku padamkan supaya penglihatanku tidak terganggu. Begitu meninggalkan keramaian Tretes, suasana berubah cepat. Lampu jalan mulai jarang, pepohonan makin rapat, jalan mengecil. Hanya cukup untuk 2 kendaraan yang berpapasan dengan hati-hati. Aku menurunkan kecepatan. Tanjakan pendek, lalu turunan pendek. Tikungan rapat. Kadang tidak terlihat ujungnya. Kalau ada kendaraan dari arah berlawanan, aku harus pelan-pelan mengalah. Suara mesin terdengar lebih berat, dan suara angin mulai jelas, masuk dari celah-celah karet pintu yang sudah tidak rapat sempurna. Aku sempat menenangkan penumpang. Nyuwun sepinggih, jalannya sempit. Kabin jadi lebih tenang, suara obrolan turun. Yang tadinya ketawa-ketawa, mulai diam, mungkin karena lelah, atau mungkin karena suasana di luar memang berubah. Gelapnya bukan gelap biasa, gelap seperti menekan mata. Jam 21.10, gangguan pertama datang. Awalnya pelan. Aku dengar ketukan halus dari belakang, bukan dari dalam kabin. Rasanya seperti dari pintu belakang atau bodi mobil. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Aku pikir mungkin ranting pohon, tapi jalur itu tidak terlalu dekat dengan semak, dan ketukannya seperti punya niat. Rina, penumpang perempuan, tiba-tiba menoleh ke arah belakang. "Mas, tadi ada bunyi ya?" Aku menahan suara agar tetap biasa. Mungkin kerikil kena bodi, tenang saja. Padahal jantungku sudah mulai naik.
Aku merasakan dingin merambat dari tengkuk sampai punggung. Aku fokus ke lampu depan, sorotnya memotong kabut tipis. Kabut itu tidak tebal, tapi cukup membuat jarak pandang pendek. Ketukan itu berhenti. Aku kira selesai, tapi beberapa menit kemudian ada bisikan samar. Seperti ada orang ngomong dari kursi belakang sangat pelan. Tidak jelas kata-katanya. Aku tidak berani menoleh. Kalau aku menoleh, mobil bisa oleng. Aku hanya menelan ludah, lalu membaca istighfar di dalam hati. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara tangisan. Jauh, seperti dari dalam hutan. Tangisan perempuan, panjang, putus-putus. Lalu disusul ketawa cekikikan, cepat dan ringan, seperti anak kecil. Suaranya memantul, tidak jelas datang dari sisi kiri atau kanan, seolah-olah mengikuti arah mobil. Bayu, penumpang laki-laki, mencoba menertawakan. "Ah, paling orang bercanda di bawah, Mas." Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Karena setelah itu, kabin hening lagi. Tidak ada yang mau bicara keras. Yang ada hanya suara ban, suara mesin, dan bunyi wiper kecil yang menyapu embun di kaca depan. Beberapa tikungan setelah itu, aku melihat sesuatu di bahu jalan. Ada orang berdiri. Aku refleks menginjak rem sedikit. Lampu depan menyorotnya. Tubuhnya tegak, tangannya melambai pelan, seperti minta berhenti. Sekilas, aku pikir ada warga minta tolong, tapi begitu mobil mendekat, aku melihat wajahnya. Wajah itu seperti rusak, tidak utuh, seperti habis terseret. Bajunya kotor, basah, dan gelap. Ada bau anyir masuk ke kabin, padahal kaca tertutup. Bau darah, tajam, membuat perutku mual. Rina menjerit kecil, langsung menutup mulutnya sendiri. Yoyok memegang sandaran kursi depan. "Mas, itu orang ya?" Aku tidak menjawab. Tanganku kaku disetir. Aku hanya berucap pelan, hampir tidak terdengar. "Astagfirullah, ojo dikateke." Aku memilih tetap jalan, pelan tapi tidak berhenti. Saat mobil sejajar dengan sosok itu, aku berusaha menatap lurus. Namun, di sudut mata, aku melihat kepalanya mengikuti. Matanya seperti menempel ke kaca, dan senyumnya tidak wajar. Lebarnya terlalu lebar. Begitu lewat, kabin terasa lebih dingin, seperti ada pintu terbuka. Padahal, tidak ada yang membuka apapun. Pak Darto berusaha menenangkan rombongan. "Sudah, jangan panik." Mas Jumadi fokus nyetir. Aku mengangguk tanpa suara. Napasku berat. Aku mulai merasa jalan ini berbeda, lebih sunyi dari yang seharusnya. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu rumah, hanya pepohonan tinggi, rapat, dan kabut yang kadang turun seperti asap tipis. Di depan, aku melihat penanda jalan yang catnya sudah pudar. Ada tulisan yang tidak jelas, tapi satu kata yang sering disebut orang langsung terlintas di kepalaku. Alas Lali Jiwo. Tempat yang katanya bikin orang lupa arah. Tempat yang kalau sudah masuk malam, mudah membuat orang merasa muter-muter di jalur yang sama. Saat itu juga, ponselku yang tadi masih ada sinyal, mendadak tidak ada layanan. Aku coba lihat jam, 21.35, dan entah kenapa, aku merasa seperti baru mulai masuk ke bagian paling gelap dari jalur itu. Di kaca spion, aku melihat kursi belakang. Semua penumpang duduk rapat, diam, tidak ada yang bercanda lagi. Dan di antara pantulan gelap itu, aku seperti melihat bayangan berdiri, tepat di belakang kursi paling belakang, sangat dekat dengan kaca. Aku tidak berani memastikan, aku hanya menggenggam setir lebih kuat, lalu terus melaju, sementara tikungan di depan terasa seperti mengulang bentuk yang sama. Dan saat itulah, dari belakang, ketukan halus itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti mengetuk dari dalam, bukan dari luar. Setelah bunyi itu muncul lagi, suasana di dalam mobil berubah jadi tegang sekali. Tidak ada yang berani bercanda. Bahkan Bayu yang tadi masih mencoba santai, sekarang hanya menatap lurus ke depan, seolah takut menoleh sedikit saja. Aku menekan pedal das pelan, menjaga putaran mesin supaya stabil. Jalan terus naik turun pendek, seperti tidak ada habisnya. Tikungan rapat, kadang langsung disambut tikungan lain.
Lampu depan menyorot kabut tipis yang makin sering menutup pandangan. Kalau aku paksa cepat, bisa masuk jurang. Rina berbisik, "Mas, itu suara apa sih?" Aku tidak ingin memperkeruh. Tenang saja, jangan mikir macam-macam. Padahal di dalam dada, degupku sudah tidak karuan. Karena bunyi ketukan itu tidak seperti ranting, tidak seperti kerikil. Ketukannya punya jeda yang rapi, seperti ada orang sengaja mengetuk, lalu berhenti, lalu mengetuk lagi. Di tikungan berikutnya, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti dari sisi kiri, agak di atas, dari arah hutan yang naik. Tangisnya serak, lalu tiba-tiba putus, berganti cekikikan kecil, pelan tapi jelas. Seperti ada yang menahan tawa di balik pohon. Yoyok yang duduk dekat pintu menelan ludah. "Mas, jangan berhenti ya mas." Aku mengangguk pelan tanpa menoleh. Iya. Anehnya, udara di dalam kabin mulai berbau. Bukan bau biasa. Bau anyir seperti darah, bercampur bau tanah basah. Padahal tidak ada yang bawa daging, tidak ada yang luka. Bau itu seperti masuk sendiri, menembus kaca. Pak Darto mulai terlihat gelisah. "Mas, ini jalur tembusnya benar kan?" "Benar Pak," jawabku. "Cuma memang gelap." Aku tidak ingin bilang yang sebenarnya. Aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Karena beberapa menit setelah itu, aku melihat penanda jalan lagi. Bentuknya sama, catnya pudar dengan bercak hitam. Dan posisinya seperti pernah kulihat. Seolah-olah kami balik lagi ke titik yang sama. Aku sempat mengira mungkin aku salah ambil belokan. Tapi aku sadar, sejak masuk jalur ini, aku hampir tidak pernah punya pilihan belokan. Jalannya seperti satu jalur utama yang terus meliuk. Mobil melambat saat melewati sebuah pohon besar di sisi kanan. Pohon itu tinggi, batangnya gemuk dengan akar menonjol keluar dari tanah. Aku memperhatikan karena ada kain putih kecil menggantung di salah satu dahan rendah, seperti sisa ikatan atau tanda. Beberapa meter setelah lewat pohon itu, radio mobil yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Suara dari speaker pecah, kresek-kresek. Lalu muncul siaran yang tidak jelas. Bukan lagu, bukan berita. Seperti suara orang membaca, cepat tapi terpotong-potong. Aku langsung merinding sampai ke ujung jari. Bayu spontan menoleh ke dashboard. "Loh, kok hidup?" Aku tidak menjawab. Tanganku tetap di setir, tapi aku ulurkan satu jari untuk mematikan radio. Tombolnya kupencet. Sekali, dua kali. Tidak mati. Suaranya malah berubah jadi lebih keras, lalu terdengar seperti bisikan panjang yang menempel di telinga. Bukan dari speaker saja, rasanya seperti dari dalam kabin. Aku tekan tombol volume, lalu tombol power lebih lama. Baru radio mati. Kabin hening lagi. Tapi heningnya menakutkan. Karena setelah radio mati, ada bunyi nafas dari belakang. Berat, dalam. Seperti ada orang yang berdiri dekat kursi paling belakang, bernafas tepat di atas kepala penumpang. Rina menutup mulutnya dengan dua tangan. Matanya berkaca-kaca. Aku memaksa diri bicara tegas supaya semua tetap sadar. "Jangan lihat ke belakang, duduk saja baik-baik." Seketika, ketukan itu berpindah. Sekarang terdengar dari sisi kiri. Tok, tok, tok. Seperti mengetuk kaca samping. Padahal di luar gelap, tidak ada rumah, tidak ada lampu. Aku menahan diri untuk tidak melirik. Tapi Yoyok tidak kuat. Dia melirik sedikit ke kaca kiri, lalu tubuhnya kaku. "Mas," suaranya kecil. "Di luar ada orang jalan." Aku menelan ludah. "Jangan dilihatin." Mobil terus melaju, dan saat aku melewati bagian jalan yang sedikit lurus, aku sempat melihat dari pantulan kaca depan. Di sisi kiri, benar ada sosok berjalan. Jalannya pelan, mengikuti arah mobil. Bajunya kotor, bahunya seperti tidak seimbang, kepalanya agak miring. Yang membuat darahku dingin, jalannya tidak menyentuh tanah dengan jelas,
seperti melayang tipis di atas aspal. Pak Darto menahan napas. "Mas, jangan berhenti." Aku hanya mengangguk lagi. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Aku merasa mata mulai perih karena menahan tegang. Setiap tikungan, aku membaca istighfar dalam hati. Sekitar pukul 22, hutan di depan makin rapat. Cabang-cabang pohon seperti menutup langit. Kabut jadi lebih tebal. Sorot lampu depan hanya memantul putih, membuat jarak pandang makin pendek. Di titik itu, aku sadar sesuatu yang paling mengganggu. Aku melihat pohon besar itu lagi. Batang yang gemuk, akar yang keluar, dan kain putih kecil yang menggantung di dahan rendah. Rina langsung bicara, suaranya gemetar. "Mas, kok itu pohon yang tadi?" Bayu ikut menatap. "Iya, sama persis." Aku menahan setir lebih kuat. Mungkin banyak pohon yang mirip, tapi aku sendiri tidak percaya kata-kataku. Karena posisi kain putih itu sama, bentuk akarnya sama, bahkan ada batu kecil di bawahnya yang bentuknya seperti kepala ayam. Aku ingat betul, karena tadi lampu depan menyorot batu itu sebentar. Jantungku terasa jatuh. Ini bukan soal salah belok biasa. Ini seperti diputar balik tanpa sadar. Seperti jalan ini menelan kami, lalu mengembalikan ke tempat yang sama. Pak Darto mulai panik. "Mas, ini muter ya? Kita muter ya?" Aku mencoba tetap tenang. "Tenang dulu Pak, saya cari tanda jalan." Aku mulai mencari apapun yang bisa jadi patokan. Tapi yang kulihat hanya gelap, kabut, dan tikungan yang bentuknya seperti salinan dari tadi. Bahkan bau anyir itu datang lagi, lebih tajam, seolah ada sesuatu yang baru saja terjadi di dekat sini. Lalu di depan, pada jarak sekitar 20 meter, muncul sosok yang tadi berdiri di bahu jalan. Sosok wajah rusak itu, kali ini lebih jelas karena kabut menipis sebentar. Dia berdiri tepat di jalur sempit itu, seperti menunggu. Tangannya terangkat pelan, melambai ke arah mobil, tapi tubuhnya tidak bergerak mendekat. Dia hanya berdiri, menatap, dan membuat jalan di depan seperti tertutup. Rina menangis pelan. "Mas, jangan berhenti, jangan!" Aku menekan rem sedikit, bukan untuk berhenti, tapi untuk mengontrol mobil. Ruas ini terlalu sempit untuk menyalip jauh. Kalau aku banting setir, bisa jatuh. Di momen itu, lampu kabin yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat semua orang melihat satu hal yang bikin kami seperti kehilangan napas. Di kursi paling belakang, ada bekas duduk basah, seperti ada orang habis duduk di sana. Basahnya gelak, baunya anyir, dan di atas sandaran terlihat jejak tangan, 5 jari, lengkap, menempel seperti habis menyentuh kuat. Lampu kabin mati lagi, kabin kembali gelap, tapi tangisan Rina sudah pecah, tidak bisa ditahan. Pak Darto memanggil namaku, suaranya naik. "Mas Jumadi, ini gimana Mas?" Aku menelan ludah, menatap sosok di depan yang tidak bergeser sedikit pun. Tanganku gemetar, tapi aku tetap memegang setir. Dalam hati, aku cuma punya satu pikiran. Kalau aku berhenti di sini, mungkin kami tidak akan keluar lagi. Aku tidak punya banyak pilihan. Sosok itu berdiri di depan, menutup jalan sempit. Kalau aku berhenti total, aku takut mesin mati. Kalau mesin mati di tempat seperti ini, semuanya bisa selesai dengan cara yang buruk. Aku menurunkan gigi, lalu membiarkan mobil merayap pelan. Aku tidak menginjak gas besar. Aku juga tidak menatap wajahnya terlalu lama. Aku memilih fokus pada bagian jalan yang masih terlihat di sisi kanan, mencari celah agar mobil bisa lewat tanpa menyenggol tebing. Sosok itu tidak menyingkir, tapi saat mobil mendekat, tubuhnya seperti bergeser sendiri, bukan melangkah, seperti diseret angin. Posisinya pindah sedikit ke bahu jalan, cukup untuk membuat mobil lewat. Saat mobil sejajar, bau anyir itu langsung memenuhi kabin, tajam sekali, seperti darah segar. Lalu muncul suara, pelan, serak, tepat di samping kaca pengemudi. "Balik, balik." Aku hampir menginjak rem karena kaget, tapi aku tahan. Aku menggigit bibir sampai sakit. Aku terus jalan, tidak berhenti, tidak menoleh. Begitu lewat, suasana tidak membaik, justru makin aneh. Jalan di depan terasa lebih gelap, lebih berat,
seolah mobil ditahan dari bawah. Mesin terdengar menggeram, padahal tanjakan tidak terlalu curam. Bayu berbisik, "Mas, kok kayak ditarik?" Aku menjawab pelan, "Diam dulu." Di spion, aku menahan diri untuk tidak melihat terlalu lama, tapi rasa ingin memastikan itu menyiksa. Aku melirik sebentar saja, dan yang kulihat membuat tenggorokanku kering. Di belakang mobil ada seperti bayangan ramai, tidak jelas bentuknya, seperti beberapa kepala. Ada yang tinggi, ada yang kecil. Mereka bergerak mengikuti, tapi tidak terdengar langkah. Hanya terlihat seperti gumpalan gelap yang berpindah di batas sorot lampu belakang. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan ke depan. Astagfirullah, gumamku. Rina sudah tidak bisa bicara lagi. Dia menangis pelan tapi terus. Pak Darto memeluk tasnya erat, seolah tas itu bisa jadi pelindung. Yoyok menunduk, bibirnya komat kamit seperti membaca doa. Sekitar pukul 23.00, kami masuk ruas yang lebih dingin. Kabut jadi lebih tebal. Kaca depan mulai berembun lagi, padahal blower sudah aku naikkan. Aku harus menyalakan wiper sesekali untuk mengusap embun tipis. Saat itulah aku sadar, suara angin berubah. Angin seperti berbisik, bukan suara desis biasa. Ada nada seperti orang ngomong pelan dari luar, kadang terdengar seperti memanggil, kadang seperti menertawakan. Tiba-tiba, dari kanan ada bunyi sesuatu jatuh. Buk! Seperti benda berat jatuh di tanah. Semua penumpang tersentak. Bayu spontan menoleh kanan. Apa itu? Aku menahan, jangan lihat. Tapi di depan lampu mobil, aku melihat sesuatu bergerak. Ada sosok merangkak dari tepi jalan, naik pelan. Rambutnya panjang, kusut, menutupi muka. Bajunya seperti basah, menempel di tubuh. Cara merangkaknya tidak normal. Tangannya menekuk aneh, seperti patah. Mobilku melambat otomatis karena tikungan. Sosok itu naik ke aspal lalu berhenti di tengah jalan. Kepalanya terangkat sedikit. Dari sela rambut terlihat kulit wajahnya pucat, seperti basah, dan ada bagian hitam seperti tanah menempel. Rina menjerit, lalu langsung memeluk kursi depan. Mas, mas! Aku menahan napas. Aku tidak ingin menginjak rem mendadak. Aku justru menekan klakson sekali, pendek. Bukan untuk menantang, tapi untuk memberi sinyal bahwa aku lewat. Klakson berbunyi, tapi suaranya aneh, seperti serak, tidak lantang, seperti ditahan kabut. Sosok itu menoleh pelan, dan aku melihat mulutnya. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak seperti orang. Rahangnya seperti turun terlalu jauh. Lalu keluar suara cekikikan. Dekat, sangat dekat, seolah dia ada di dalam kabin. Aku memutar setir sedikit, mencari sisi jalan yang paling aman. Tapi jalurnya sempit. Aku lewat dengan jarak sangat dekat. Saat mobil lewat, aku merasakan seperti ada yang mengusap kaca samping pengemudi. Suara gesekannya jelas, ngerrr, pelan. Jangan lihat, aku berkata lebih keras, tanpa sadar. Mobil berhasil lewat, tapi setelah itu, mesin seperti tersendat. Lampu depan berkedip sebentar. Aku langsung merasa panik. Aku injak gas pelan, menjaga mesin jangan sampai mati. Di momen mesin tersendat itu, ponsel salah satu penumpang menyala, layar terang di tengah gelap. Dan dari layar itu, terdengar suara panggilan masuk. Nama kontaknya aneh, tidak ada nama orang, hanya tulisan rumah. Rina menatap layar itu dan menangis makin keras. Itu nomor siapa? Tidak ada yang menjawab. Ponsel itu bergetar beberapa detik, lalu mati sendiri. Layar gelap lagi. Pak Darto mulai kehilangan kendali. Mas, kita putar balik saja. Ini sudah tidak benar. Aku menggeleng pelan. Kalau putar balik, jalannya sempit, bahaya. Dan ada satu hal lagi yang tidak aku ucapkan. Aku takut kalau putar balik, kami justru masuk lebih dalam, bukan keluar. Jam terus berjalan. 23.40, 23.50. Tapi rasanya seperti waktu melar, seperti jam tidak bergerak normal. Aku melihat jam beberapa kali, dan angkanya seperti lambat sekali. Sekitar tengah malam lewat, kira-kira 00.10, aku melihat tanda yang bikin aku sadar kami benar-benar diputar. Di depan, ada pos kecil seperti tempat orang jualan atau tempat jaga, tapi kosong, gelap. Dan yang membuatku yakin itu bukan jalan biasa, di atas pos itu ada kain merah tergantung.
seperti bekas bendera atau kain penanda. Aku merasa tengkukku dingin karena kain merah itu bergoyang pelan padahal tidak ada angin kencang. Lalu dari sisi pos terdengar suara orang berjalan. Pelan. 1 langkah, 2 langkah, tapi langkahnya tidak mendekat, hanya berputar di sekitar pos. Bayu berbisik, "Mas, itu apa?" Aku tidak menjawab. Aku hanya membaca istighfar lagi. Dan tepat setelah kami melewati pos itu, ketukan yang sejak tadi mengganggu berubah jadi pukulan keras dari belakang. Duk, duk, duk. Seolah ada yang memukul pintu belakang dari dalam. Mobilku berguncang kecil. Rina menjerit. Yoyok sampai memegangi kepala. Aku menahan setir. "Semua diam, jangan teriak." Setelah pukulan itu, ada suara baru. Suara kursi belakang seperti bergeser sendiri. Lalu ada bunyi napas tepat di tengah kabin. Berat, bau anyirnya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa ada yang duduk di kursi paling belakang. Aku tidak melihat, tapi aku tahu. Dan saat itu juga, dari arah depan, di tikungan sempit yang hanya disinari lampu mobil, sosok korban kecelakaan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di pinggir jalan, lalu melangkah 1 langkah ke tengah. Tangannya terangkat, melambai pelan, seolah memaksa aku berhenti. Aku menelan ludah, tanganku gemetar, tapi aku tetap jalan pelan, sangat pelan. Aku memilih lewat, walau jaraknya sempit sekali. Dan di detik mobil melewati sosok itu, terdengar bisikan tepat di telingaku, jelas dan membuat darahku seperti berhenti mengalir. "Ora metu." Aku hampir kehilangan kontrol, tapi aku paksa diri tetap waras. Aku fokus pada satu hal saja. Aku harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya benar-benar memaksa kami berhenti. Setelah bisikan "ora metu" itu, kepalaku seperti panas dingin. Tanganku tetap di setir, tapi rasanya bukan aku yang pegang. Mobil masih jalan, namun seperti ditahan pelan dari bawah. Mesin ngeden, suaranya berat. Lampu depan beberapa kali meredup, lalu terang lagi. Aku takut itu tanda aki mulai lemah atau mesin mulai dipaksa menyerah. Aku paksa diriku fokus pada hal yang paling masuk akal. Aku cari tanda permukiman, cari lampu rumah, cari suara motor, apa saja yang menandakan ada manusia. Tapi yang kudapat justru hal yang makin bikin putus asa. Jalan itu seperti mengulang, tikungan yang bentuknya sama, pohon-pohon yang mirip, bahkan batu-batu di pinggir jalan yang tadi kulihat muncul lagi seperti dipindah ke depan. Dan setiap kali kami lewat tempat yang terasa sama, bau anyir itu muncul sebentar, lalu hilang, lalu muncul lagi. Pak Darto menahan suaranya, tapi aku bisa dengar napasnya berat. "Mas, ini sudah lewat jam berapa?" Aku melirik jam, 00.25, tapi rasanya kami sudah di sini berjam-jam. Waktu seperti ditarik panjang. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara pelan, seperti kain diseret. Lalu ada bunyi, klak, seperti sabuk pengaman yang dikaitkan. Padahal tidak ada yang bergerak, penumpang semua diam. Rina masih menangis pelan, tapi sudah seperti kehabisan tenaga. Aku merasakan hawa dingin lewat di samping telinga, seperti ada orang lewat di dalam kabin. Bau tanah basah makin kuat. Aku menelan ludah, lalu berkata tegas, tapi pelan. "Jangan ada yang menoleh ke belakang. Jangan." Di depan, kabut menebal lagi. Lampu mobil memantul putih, seperti tembok. Aku mengurangi kecepatan, takut menabrak apapun yang tiba-tiba muncul. Dan benar saja, di tikungan sempit berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Ada mobil lain, atau lebih tepatnya, bangkai mobil. Posisi miring di pinggir jalan, setengah masuk parit. Bodinya penyok, kacanya pecah. Di sekitarnya ada serpihan plastik dan kaca, berkilau kena sorot lampu. Aku langsung merinding, karena di dekat bangkai mobil itu, berdiri beberapa sosok. Diam, tidak bergerak. Ada yang seperti orang dewasa, ada yang kecil. Mereka menghadap ke arah kami, tapi wajahnya tidak jelas karena kabut. Bayu berbisik, "Mas, ada orang." Aku tidak menjawab, aku justru menahan napas dan tetap melaju pelan. Aku tidak berhenti. Aku tahu berhenti di dekat bekas kecelakaan itu bukan pilihan. Saat mobil melewati bangkai mobil itu, mendadak terdengar bunyi seperti besi di pelintir. Ngit, panjang, seolah bangkai mobil itu baru saja bergerak. Lalu dari arah kiri, terdengar tangisan yang lebih jelas daripada sebelumnya.
Tangisnya seperti orang kesakitan. Rina langsung menutup telinganya. Yoyok membungkuk, wajahnya pucat. Aku membaca istighfar tanpa suara. Dalam hati aku hanya minta satu, jangan sampai mobil mati. Jam 00.30 lewat sedikit, mesin terasa makin berat. Seperti ada yang menahan dari belakang. Aku menekan gas pelan, tapi responnya lambat. Lampu depan meredup lagi. Sekejap, 2 kali, 3 kali. Di saat lampu meredup itu, di tikungan sempit, sosok korban kecelakaan muncul lagi. Kali ini benar-benar dekat, berdiri di bahu jalan, lalu perlahan melangkah ke pinggir aspal. Tangannya terangkat, melambai, tapi gerakannya kaku, seperti boneka. Aku menggigit bibir. Aku tidak mau berhenti, tapi jalurnya sempit sekali. Tebing di kanan, jurang di kiri. Aku lewat pelan, sangat pelan. Saat mobil tepat sejajar dengannya, aku merasakan seperti ada yang menempelkan wajah ke kaca pengemudi. Kaca terasa dingin mendadak. Aku tidak melihat langsung, tapi aku tahu jaraknya dekat sekali. "Mas," suara Pak Darto pecah. "Tolong, ini gimana?" Aku menahan suara agar tidak ikut panik. "Tenang Pak, saya cari jalan rame." Begitu sosok itu lewat di belakang, ketukan keras dari belakang berhenti, tapi berganti dengan suara cekikikan yang sekarang terdengar seperti berada tepat di belakang kursiku. Halus, pelan, menyakitkan. Aku sudah hampir putus asa ketika di kejauhan dari arah depan terlihat titik cahaya kecil. Bukan lampu rumah, bukan lampu mobil besar, tapi seperti lampu motor yang berhenti di pinggir jalan. Aku memperlambat, mendekat. Ternyata benar, ada pengendara motor. Dia pakai jaket gelap, helm, dan berhenti di titik yang agak terang, seolah memang menunggu di sana. Orang itu mengangkat tangan memberi isyarat mendekat, lalu menunjuk ke arah depan, seperti menyuruhku ikut. Aku menepi sedikit, masih menjaga mobil tetap hidup. Kaca jendelaku kubuka sedikit, cukup untuk bicara. Dia menatapku sebentar, suaranya tenang. "Mateni radione, ocon delok spion suwe-suwe, melu akuai, tak tuntun tekan dalan rame." Aku mengangguk cepat. "Inggih Pak, numun sewu." Aku langsung memastikan radio tetap mati. Aku juga menahan diri untuk tidak melihat spion. Meski godaannya besar, aku tahu itu jebakan. Aku hanya fokus pada lampu motor di depan. Pengendara motor itu mulai jalan pelan. Aku ikut dari jarak aman. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Lampu motornya seperti satu-satunya patokan yang waras malam itu. Beberapa menit pertama, gangguan masih terasa. Kabin dingin, bau anyir muncul sebentar, lalu hilang. Dari luar, tangisan itu terdengar sekali lagi, jauh, seperti kecewa. Lalu cekikikan itu mengikuti sebentar, tapi makin lama makin tipis, seolah tertinggal. Yang paling menakutkan, di satu tikungan, aku mendengar suara jelas dari belakang, seperti ada orang berbisik tepat di tengah kabin. "Jangan ikut." Aku tidak menoleh, aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam setir lebih kuat, mengikuti lampu motor itu seperti orang tenggelam memegang pelampung. Lalu perlahan, kabut mulai menipis. Pepohonan tidak serapat tadi. Di kejauhan, aku melihat cahaya lain, lampu-lampu kecil. Tanda ada permukiman, tanda ada jalan lebih ramai. Saat ban mobil menyentuh ruas yang lebih lebar, aku mendengar perubahan suara aspal. Mesin terasa lebih ringan, lampu depan stabil lagi, dan yang paling terasa, suasana di kabin berubah mendadak. Heningnya tidak lagi menekan, bau anyir hilang seperti dipotong. Tangisan dan cekikikan lenyap seolah tidak pernah ada. Rina berhenti menangis, tapi masih tersengal. Bayu menghembuskan napas panjang, seperti baru ingat cara bernafas. Pak Darta menutup wajahnya sebentar, lalu berbisik, "Alhamdulillah." Pengendara motor itu tetap di depan sampai kami benar-benar masuk jalur yang ada lampu-lampu warung. Setelah itu, dia menepi sebentar, menoleh ke arahku, lalu jalan lagi pelan dan menghilang di tikungan. Aku tidak sempat melihat wajahnya jelas, tapi aku tahu, tanpa dia, malam itu mungkin selesai berbeda. Aku berhenti sebentar di pinggir jalan yang terang. Tanganku gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggung. Penumpang tidak ada yang langsung turun, mereka seperti masih takut pintu dibuka. Aku menatap ke depan, memastikan kami benar-benar keluar. Dan di dalam hati, aku sadar,
yang barusan kami alami bukan sekedar tersesat. Itu seperti ada yang sengaja membuat kami berputar, sampai ada orang yang menuntun keluar. Aku berhenti di dekat warung kecil yang masih buka. Lampunya kuning, tidak terang sekali, tapi cukup membuat kami merasa kembali ke dunia normal. Di sana ada 2 motor terparkir, dan terdengar suara televisi kecil dari dalam warung. Suara itu sederhana, tapi justru bikin dada terasa lega. Aku matikan mesin. Begitu mesin mati, barulah aku sadar betapa capeknya tubuhku. Telapak tanganku pegal karena menggenggam setir terlalu kuat. Leherku kaku, mataku perih. Aku turun pelan, menginjak aspal seperti orang baru belajar jalan. Pak Darto turun setelahku, wajahnya pucat. Napasnya masih tidak teratur. Rina turun paling akhir, masih gemetar. Dia menatap sekeliling, seperti takut melihat hutan itu lagi. Pemilik warung, seorang bapak tua, menatap kami dengan wajah heran. "Loh, kok jam segini dari atas, Mas?" Aku menelan ludah, lalu menjawab sekenanya. "Iya, Pak, barusan lewat jalur tembus. Tadi agak bingung di atas." Bapak itu mengangguk pelan, tapi sorot matanya seperti paham. Dia tidak banyak tanya. Dia hanya masuk sebentar, lalu keluar membawa teko air panas dan beberapa gelas. "Minum dulu, biar hangat," katanya. Aku menerima gelas itu. Uapnya naik ke wajah. Hangatnya terasa nyata. Dan baru saat itu, aku merasa yakin yang tadi kami alami bukan mimpi. Pak Darto menarik napas panjang. "Mas Jumadi, tadi itu apa, Mas?" Aku menatap jalan di depan warung. Ada beberapa kendaraan lewat. Lampunya jelas. Suaranya normal. Aku menjawab pelan supaya tidak terdengar berlebihan. "Saya juga tidak tahu, Pak. Tapi jalur itu seperti diputar-putar." Bayu ikut bicara. Suaranya serak. "Tadi kursi belakang kayak ada yang duduk, Mas." Yoyo mengangguk cepat. "Aku dengar nafas, Mas. Jelas." Rina memeluk dirinya sendiri. "Aku lihat jejak tangan, basah, bau darah." Aku menahan napas. Aku tidak ingin membuat mereka makin takut. Tapi aku juga tidak mau bilang itu cuma halusinasi, karena aku sendiri melihat penampakan berkali-kali. Aku hanya memilih berkata apa yang paling aman. "Yang penting sekarang kita sudah keluar. Jangan dibahas terlalu keras. Kita istighfar saja." Pak Darto mengangguk, lalu dia memandang ke arah atas, ke arah jalur gelap yang barusan kami tinggalkan. "Mas, pengendara motor tadi siapa ya? Kok hilang begitu?" Aku menggeleng. Saya juga tidak sempat lihat jelas. Bapak warung yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara pelan. "Kalau lewat jalur sana malam-malam, jangan sompral, jangan nyalain musik keras, jangan gampang berhenti kalau lihat orang minta tolong." Aku menatap bapak itu. "Bapak sering dengar kejadian begitu?" Dia tidak menjawab langsung. Dia hanya menyesap kopinya, lalu berkata singkat, "Sing penting sampean selamat. Wis, ojo dibalik-balik nang pikiran." Aku mengangguk. "Inggih, Pak." Kami istirahat sekitar 20 menit. Rombongan mulai bisa bicara normal lagi. Rina sudah tidak menangis, tapi wajahnya masih pucat. Pak Darto meminta semua penumpang saling mengingatkan untuk tidak memancing suasana, tidak membahas penampakan berlebihan, dan menjaga adab. Aku cek mobil. Aku buka pintu belakang sebentar, memastikan tidak ada yang aneh. Kursi paling belakang masih ada bekas lembab yang tadi sempat terlihat, tapi sekarang tidak jelas. Bau anyir sudah hilang. Aku tidak mau mengutak-ngatik. Aku hanya menutup pintu pelan. Kami lanjut perjalanan ke arah yang lebih ramai. Setelah itu, perjalanan relatif normal. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada cekikikan. Yang ada hanya rasa lelah dan trauma yang menempel di kepala. Sekitar menjelang dini hari, rombongan minta diantar ke titik yang lebih dekat jalur pulang mereka. Aku turunkan mereka di area yang sudah terang. Pak Darto menyalamiku erat. "Makasih, Mas. Kalau Mas tadi panik sedikit saja, entah gimana jadinya." Aku hanya menjawab, "Sama-sama, Pak. Alhamdulillah kita selamat." Setelah semua turun, mobilku terasa kosong. Tapi justru kosong itu membuat pikiranku berani mengulang lagi kejadian tadi. Aku menahan. Aku tidak mau terseret. Aku memilih pulang. Di perjalanan pulang, aku sempat berhenti di masjid kecil yang sudah sepi. Aku ambil wudhu.
Airnya dingin tapi menenangkan. Aku sholat 2 rakaat, minta perlindungan, minta hati ditenangkan. Aku sadar, di jalan seperti itu, bukan hanya keterampilan nyetir yang dibutuhkan. Ada adab, ada doa, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Sampai rumah, Sari masih terjaga. Begitu aku masuk, dia langsung melihat wajahku. "Mas, kok pucet ngono?" Aku duduk pelan. Aku tidak ingin membuatnya takut, tapi aku juga tidak sanggup berbohong. Tadi jalur tembus, ada yang aneh, tapi aku selamat. Sari menatapku lalu memegang lenganku. Suaranya pelan. "Alhamdulillah, sing penting kue mulih." Malam itu aku tidur, tapi tidurku tidak nyenyak. Setiap pejam aku seperti melihat lagi pohon besar dengan kain putih itu. Melihat lagi wajah rusak yang melambai. Mendengar lagi bisikan ora metu. Dan yang paling membuatku ngeri, aku teringat kata-kata pengendara motor itu. "Jangan lihat spion terlalu lama." Sejak kejadian itu, aku tidak pernah mau lewat jalur tembus Trekes Prigen ke Trawas kalau sudah malam. Kalau terpaksa kerja sampai malam, aku pilih jalur yang lebih ramai walau lebih jauh. Setoran bisa dicari, tapi keselamatan kalau hilang tidak bisa dibeli. Aku juga belajar satu hal. Di jalan, apalagi di tempat sepi dan gelap, jangan merasa paling berani. Jangan meremehkan tanda-tanda. Kalau badan sudah tidak enak, lebih baik berhenti di tempat aman. Istirahat, baca doa, jangan memaksa. Karena ada tempat-tempat tertentu yang memang bukan untuk kita uji, bukan untuk kita tantang. Kita hanya numpang lewat, dan kalau diberi kesempatan keluar, itu sudah rahmat yang besar. Dari kejadian itu, aku belajar untuk lebih menjaga adab dan lebih banyak mengingat Allah, terutama saat bekerja di jalan. Aku juga makin yakin, keselamatan itu bukan cuma soal rem dan mesin, tapi juga soal hati yang tidak sombong dan mulut yang tidak sembarangan. Kalau sudah diberi tanda untuk pelang, ya pelan. Kalau sudah merasa tidak enak, ya berhenti di tempat yang benar. Alhamdulillah, malam itu kami semua selamat. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari gangguan yang tidak terlihat, dan dimudahkan rezekinya dengan cara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pernah lewat jalur yang bikin merinding, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa juga untuk dukung dengan like dan subscribe, supaya aku bisa terus berbagi kisah-kisah lain yang mungkin jadi pengingat untuk kita semua.